Oke, shalom saudaraku, dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu ayat yang juga menjadi perdebatan yang cukup panjang sepanjang abad sampai hari ini, yaitu di dalam Ayub pasal 1 ayat 6. Ya, saya bacakan. Di situ dikatakan bahwa pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya, jadi ayat ini banyak dipahami atau menjadi kontroversi dan perdebatan. Ya, karena di sini terjadi bahwa di antara anak-anak Allah kok bisa nongol si iblis. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa pertemuan ini terjadi di sorga dan iblis bisa masuk ke surga, ya. Nah, seperti itu. Nah, dari artikel-artikel yang saya baca, ada dua pandangan ya tentang ayat ini. Ya, pandangan yang pertama mengatakan bahwa kita harus memandang ayat ini tidak secara hurufiah. Jadi menurut pandangan ini mengatakan bahwa ini bukan terjadi secara hurufiah, tetapi ini adalah suatu perumpamaan yang menggambarkan kemahakuasaan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, baik atas anak-anak Allah yang diartikan malaikat dan juga atas iblis. Itu pandangan pertama yang mengatakan bahwa ini tidak benar-benar terjadi, melainkan suatu perumpamaan untuk menggambarkan tentang kemahakuasaan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, baik itu malaikat-malaikat maupun iblis. Lalu pandangan yang kedua mengatakan bahwa ini benar-benar terjadi dan iblis diizinkan mengakses surga atau masuk ke surga, tetapi dia tetap tunduk di bawah otoritas Allah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira mana yang paling alkitabiah, paling mendekati, yang bisa diterima? Ya. Nah, yang pertama saya ingin katakan bahwa sebenarnya kalau kita pelajari bahwa iblis itu adalah malaikat yang sudah memberontak dan diusir dari sorga beserta pengikut-pengikutnya dan dilemparkan ke bumi menjadi setan dan juga roh-roh jahat. Ya, dan menurut saya tidak mungkin lagi diizinkan mengakses sorga. Apa dasarnya? Karena waktu Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, lalu kemudian mereka diusir keluar dari Taman Eden, lalu di situ dikatakan bahwa Tuhan menempatkan malaikat ya dengan pedang menyala-nyala berjaga-jaga di pintu masuk supaya jangan sampai manusia itu kembali ke Taman Eden. Jadi untuk Taman Eden saja di bumi, sejak Adam Hawa diusir keluar dari Taman Eden, tidak boleh lagi mengakses. Ditaruh malaikat khusus untuk menjaga itu. Bagaimana mungkin sorga bisa diakses setelah diusir keluar dari sana dan dikutuk jadi iblis, kok bisa mengakses? Ya, jadi menurut saya itu tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah kita kembali melihat, baca benar-benar teks atau khususnya kata demi kata ayat ini. Ya, di situ dikatakan bahwa pada suatu hari ya datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Tidak dijelaskan lokasi dan tempatnya. Kenapa kita berandai-andai bahwa ini surga? Kenapa kita menambahkan lokasi di situ padahal ayat ini tidak menyebut lokasi? Hanya menjelaskan bahwa pada suatu hari, entah kapan, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Tidak disebut di surga. Tidak juga disebut di suatu tempat tertentu. Ya, mungkin saja di mana? Karena Allah Maha Hadir, Dia memenuhi bumi, bisa terjadi mana saja. Tidak harus di surga, karena memang tidak secara eksplisit disebutkan. Kalau tidak secara eksplisit disebutkan lokasinya,
Kita jangan nambah-nambah ya. Kita jangan ngarang-ngarang seolah-olah itu terjadi di sorga, padahal tidak disebut. Entah di mana kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu pada waktu itu terjadi di mana. Tapi yang jelas tidak dibilang secara eksplisit bahwa di sorga. Ya, tetapi kalau berdasarkan penjelasan saya tadi bahwa sejak diusir tidak mungkin mengakses, ya berarti ini bukan di sorga, bisa di mana saja. Karena Tuhan memenuhi bumi. Dia maha hadir, omnipresent. Di mana-mana dia ada. Dan pertemuan ini bisa terjadi di mana saja. Jangan kita asumsikan ini di sorga, karena tidak tertulis. Jadi yang tidak ada jangan kita ada-adakan. Yang tidak eksplisit jangan kita ngarang-ngarang dan buat-buat. Ya. Dan di antara mereka datang jugalah iblis. Iblis dilemparkan ke bumi. Lebih logis mungkin ini pertemuannya di bumi, terjadi di bumi, tapi nggak tahu di mana, kita jangan ngarang juga. Jadi tidak dijelaskan entah di surga atau di bumi, jangan ditambahin, udah selesai gitu. Pokoknya ada pertemuan, ya tidak dijelaskan itu di surga, di bumi atau dimanapun. Ya sudah, jangan ditambahin, terima saja apa adanya, selesai urusan ya. Tidak usah diperdebatkan lagi, berdasarkan teks ayat itu sudah clear, finish. Tidak ada lokasi yang spesifik yang disebutkan oleh Tuhan. Jangan menambahkan apa yang tidak ada. Dan jangan mengurangi yang ada juga. Apa adanya kita terima sebagai firman Allah yang hidup. Itu saja, semoga berguna. God bless you.